Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fadlin Ramadhani. Di sini kita akan melanjutkan untuk materi minggu ketiga saya. Di sini saya telah mempelajari cara menggunakan Microsoft Power Apps untuk membuat aplikasi entry data. Pertama-tama, di sini kita memerlukan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama itu ada list, Microsoft List. Lalu kita membuat micro Nah, iya, kita juga memerlukan data Excel. Nah, itu yang paling penting. Pertama-tama, sebelum itu kita harus membuat data Excel terlebih dahulu. Oke, mungkin untuk mengulang materi saja, Microsoft Power App itu digunakan untuk membuat aplikasi tanpa memerlukan perkodingan atau coding. Jadi, kita sebagai orang awam yang tidak terlalu mendalami IT bisa menggunakannya untuk membuat sebuah program atau aplikasi. Nah, di sini kita akan membuat aplikasi untuk entry data. Baik, langsung kita mulai aja. Lanjut ke video. Sah. Baik, kita mulai videonya. Di sini saya menggunakan aplikasi OBS untuk merekam layar dan muka saya sekaligus. Nah, pertama-tama kita harus membuka Power Apps-nya. Dan yang paling penting, kita juga harus menyiapkan filenya terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempunyai file Excel berbentuk Excel bernama database konsumen. Kita buka terlebih dahulu. Nah, ini filenya. File ini akan kita gunakan untuk entry data nantinya. Baik, kita kembali lagi ke Power Apps. Yang harus pertama kali kita lakukan itu membuat akun SharePoint. Nah, karena di sini saya telah memiliki akun SharePoint, saya dapat langsung login. Di dalam SharePoint ini, kita akan mengupload berkas atau file Excel tadi agar dapat kita gunakan sebagai data. Pertama-tama kita buka di pojok kiri sini. Di bagian kiri ada tulisan SharePoint Start Page, My Sites, My News, My Files, My List, dan tanda plus ini. Yang kita gunakan adalah tanda plus ini. Lalu kita buka menulis. Nah, tampilan yang muncul adalah seperti ini. Karena kita di sini menggunakan sumber data Excel, kita akan memilih Excel. Nah, kita di sini diberikan pilihan. Yang kita lakukan adalah mengunggah file sini. Nah, nantinya setelah file diunggah akan muncul pilihan di sini. Setelah muncul di sini langsung kita pilih saja, lalu kita klik berikutnya. Nah, di sini kan karena file kita tidak memiliki tabel, jadi harus kita lakukan perbaikan. Perbaikannya bagaimana? Ini caranya. Di sini kita sudah memiliki data, yaitu database konsumen. Yang perlu kita lakukan hanya blok saja tabel yang sudah ada, lalu kita buat menjadi format tabel. Setelah melakukannya akan jadi seperti ini. Nah, karena sudah dalam format tabel, kita tinggal klik refresh di sebelah sini.
Nah, bila muncul trouble seperti itu, yang perlu kita lakukan hanya begini. Ini terjadi karena adanya tabel yang lama, tabel yang masih hitam putih. Mungkin seperti itu, makanya terjadi kesalahan seperti ini. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menghapus tabel yang lama. Di bagian kita cut saja. Nah, kalau sudah hilang seperti ini, kita coba refresh lagi. Nah, sudah bisa. Nah, di sini ada urutannya. Karena di sini kita akan menggunakan judul nama, nomor. Untuk nomor kita gunakan ini saja, angka. Untuk judulnya kita akan menggunakan nama. Nah, karena ini kan berpotensi untuk banyak atau lebih dari satu baris. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menggantinya menjadi beberapa baris teks. Karena ini cuma sedikit, tapi karena mungkin ada berpotensi untuk banyak pilihan, kita tulis beberapa baris teks saja. Untuk tanggal transaksi kita ubah menjadi tanggal dan waktu. Karena, nah, kalau begini kan sudah ada format tanggal dan waktunya. Untuk keterangan, kita berikan beberapa baris teks. Karena kalau sudah selesai, langsung kita mencet berikutnya. Kita ubah namanya ini. Ini nama yang akan digunakan sebagai data yang akan disimpan di Power App. Jadi basing atau terserah kalian mau menamakan apa. Kalau saya Fadli Nur Ramadhani selaku nama saya. Untuk icon terserah. Lalu kita pencet buat. Tinggal menunggu saja. Nah, begini hasilnya data yang sudah selesai dibuat. Ini kita baru selesai membuat listnya saja, tapi karena list ini termasuk sebagian besar dari progres yang kita kerjakan. Mungkin progres sulitnya hanya di sini. Kalau sudah selesai membuat list ini, kita salin saja linknya, Ctrl+C, lalu kita masuk ke Power Apps. Kita buat aplikasi, mulai dengan data, karena kita ini di sini akan menggunakan data dari eksternal, kita pilih. Karena format kita Excel, kita pilih Excel. Nah, link yang kita salin tadi tinggal kita pindahkan ke dalam sini. Masukkan lokasi file ini. Ntar ya, masih loading. Nah, langsung kita masukkan saja linknya. Sambungkan. Walawe error. Kita berhenti sejenak. Baik, kembali lagi dengan saya. Di sini saya telah menemukan masalah teknisnya dan berusaha lah untuk memperbaikinya. Dan saya sudah menemukan solusinya. Di sini seperti tadi, saya mengulang untuk membuat listnya. Tetapi kali ini saya mengesave-nya di dalam sini. Saya mengelisnya di dalam bagian student Polynila HSite. Jika sudah di save di dalam situ, kita tidak akan menggunakan himpunan data dari Excel. Kita akan menggunakan dari SharePoint. Nah, setelah itu langsung kita copy saja linknya. Kita taruh di sini. Seperti tadi ya kopinya. Tinggal copas dari sini, lalu pindahkan ke sini. Lalu kita pencet sambungkan. Nah, kita muncul di sini. Student Polynila SharePoint, kita pencet saja agar cepat. Tadinya kan seperti ini. Langsung kita cari aja Fadli. Karena saya tadi mengesepnya dengan nama saya. Langsung kita pencet buat aplikasi. Mungkin harus nunggu sejenak. Agak lama.
Oke, kita cut saja agar tidak menambah durasi. Dari cut dulu. Oke, kita mulai kembali. Nah, di sini kan sudah berhasil membuat aplikasinya. Nanti tampilannya kan seperti ini. Lewatin, kita zoom. Nah, langsung kita coba untuk play saja. Inilah yang kita dapatkan setelah membuat yang tadi aplikasi tadi. Ini ada daftar customernya sesuai dengan file Excel yang sudah kita unggah. Langsung kita tes saja. Kita buat data baru. Ini asal-asal saja. Namanya namanya Mulyono, tukang kayu. Nomor HP-nya basing-basing aja. Alamat Jakarta saja, ibu kota. Produk yang diminatinya kasur lipat yang ada layar LCD-nya. Untuk tanggal transaksi kita gunakan tanggal hari ini. Jamnya juga kita sesuaikan jam 11.00. Keterangannya mohon cepat diantar. Ini untuk menampilkan file bila diperlukan. Setelah itu kita klik OK saja. Ya, mungkin kita tunggu beberapa detik sampai sinkron. Setelah itu kita coba. Kalau sudah berhasil pasti bakal muncul di dalam sini, di dalam list kita yang lalu. Kita coba refresh saja. Muncul tidak ya? Wah, saya nguploadnya buat tabelnya terlalu banyak gitu. Apa ditaruh paling bawah ya? Nah, kan sudah muncul. Di sini mungkin ada kesalahan teknis karena saya tadi itu buat tabelnya terlalu banyak, ngebloknya. Jadi yang kolom-kolom kosong juga jadi ikut terblok. Tapi begini, data yang telah kita entry tadi itu masuk ke dalam list kita. Nah, list ini yang dapat kita gunakan dalam beberapa berbagai macam pekerjaan. Karena setelah kita upload tadi, hasil akan muncul di sini. Lalu hasilnya bisa langsung kita share saja atau kita impor menjadi data Excel. Sebentar. Nah, di sini yang sudah kita buat tadi itu bisa kita ekspor menjadi X data Excel. Langsung kita coba saja. Simpan. Wah, sepertinya kalau data Excel yang itu harus login ke Microsoft dulu. Akun Microsoft. Jadi kita skip saja. Intinya begitu, hasil kita hari ini telah bekerja, telah work yang kita kerjakan. Data yang kita upload tadi juga muncul ke dalam listnya yang ada di aplikasi Power App. Untuk saran ke depannya saja dari saya sendiri, tabel yang ini yang telah kita buat tadi, nah kita kan sudah buat ini, tabel. Saran dari saya, blok yang ada tulisannya saja. Setelah itu, bawahnya kalian hilangkan. Dengan begitu, kalian tidak akan menjadi seperti ini, terlalu banyak. Kalau cuma nguploadnya tadi itu, pasti yang tulisan Mulyono tukang kayu ini akan muncul di bawah tulisan sini, Irma Permata. Pasti akan muncul di sebelah sini.
Kita lihat dulu durasi kita udah berapa menit tadi tuh. Baru 5 menit. Kita yaping saja. Karena persyaratan video saya waktunya 15 menit, mungkin saya akan mengulas kembali materi yang telah saya pelajari hari ini dan minggu sebelumnya. Untuk minggu pertama, kita telah mempelajari bagaimana cara membuat atau memakai Microsoft Power Apps. Di situ baru perkenalan saja tentang aplikasinya. Lalu pada minggu kedua, saya mempelajari tentang cara untuk membuat aplikasi di Power Apps ini tanpa menggunakan data Excel atau data mentah. Jadi kita benar-benar mulai dari nol. Tapi Microsoft Power Apps ini potensinya itu tuh bukan cuma seperti di video saya sebelumnya saja. Banyak sekali, luas sekali potensinya. Jadi bukan cuma untuk aplikasi entry saja, banyak aplikasi yang bisa dibuat di Microsoft seperti ini. Kedepannya saya akan mempelajari Power Apps ini agar dapat membuat project aplikasi yang semoga kedepannya bisa berguna untuk masyarakat. Tunggu sebentar ya. Mungkin cukup sekian materi Power Apps dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Bila ada salah kata yang menyakitkan juga saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, sebelum menutup, saya akan membuat credit scene. Ya, saya menggunakan laptopnya Pendi. Mungkin akan dibuat post credit scene nanti. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.